Halo lur, kembali lagi bersama Mas Ulul di channel Mas Ulul TV, channel yang los gak rewel. Oke, pada video kali ini Mas Ulul akan memberikan contoh bagaimana pengisian dokumen C1 untuk wilayah ataupun zona DOPU. Sebagaimana kita ketahui, pada sensus penduduk 2020 ini terbagi ke dalam 3 zona, yaitu zona DOPU, drop off pick up, zona non DOPU, dan zona wawancara khusus di Papua dan Papua Barat. Untuk zona DOPU, penduduk nantinya akan diberikan dokumen C1 seperti ini tampilannya, agar mengisi dokumen tersebut secara mandiri. Baik, bagaimana tata cara pengisian dokumen C1? Mari kita bahas satu persatu. Sebelumnya, pada dokumen C1 ini terdapat 5 bagian atau 5 blok. Yang pertama, blok keterangan tempat. Yang kedua, keterangan petugas. Yang ketiga, blok data perumahan tempat tinggal saat ini atau sekarang. Blok keempat, data penduduk, data individu penduduk. Dan yang blok 5, data untuk penduduk umur 5 tahun ke atas atau lebih. Baik, kita akan melakukan simulasi pengisian mulai dari blok 1 hingga blok 5. Di sini penulisan menggunakan huruf kapital seperti tertera di atas ini sudah dicontohkan. Baik, Mas Ulul akan mencontohkan pengisian mulai dari blok 1, keterangan tempat. Untuk rincian provinsi, kabupaten kota, kecamatan, desa atau kelurahan, hingga kode SLS non SLS, termasuk juga nomor urut keluarga dan nomor urut bangunan, ini akan diisi oleh petugas sensus. Baik, kali ini Mas Ulul akan mencontohkan pengisian mulai dari rincian 104. Kita tuliskan alamat selengkap-lengkapnya, misalnya Jalan Terate, nomor 19, RT 22, RW 01, Desa Budi Luhur, Kecamatan misalnya Sambong, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Jadi isikan alamat selengkap-lengkapnya. Untuk nama kepala keluarga, silakan isikan kepala keluarga sesuai yang tertera di KK, atau misalnya belum memiliki kakak, siapapun yang bertanggung jawab di rumah tangga tersebut. Misalnya di sini saya bertindak sebagai kepala keluarga. Isikan jumlah anggota keluarga. Ini misalnya saya tinggal bersama adik saya, ada 2 orang. Anggota keluarga yang bisa dihubungi, silakan isikan nomor HP anggota keluarga yang bisa dihubungi. Misalnya saya isikan saja nama adik saya, katakanlah namanya Afrizal
Rizky. Nomor HP-nya 0210821 2345678. Oke, blok 1 sudah terisi, mulai dari rincian alamat hingga nomor HP. Selanjutnya untuk blok 2 kita tidak perlu mengisi, langsung saja kita masuk ke blok 3 terkait data perumahan tempat tinggal saat ini. Terdapat 5 pertanyaan, mulai dari status kepemilikan hingga jenis lantai terluas. Isikan sesuai kondisi perumahan yang sekarang ditempati. Oke, misalnya di sini untuk rincian 301, apakah status kepemilikan rumah yang ditempati? Karena saya kontrak, saya akan mengisikan dengan status kontrak. Nah, teman-teman, Bapak Ibu semuanya bisa mengisikan sesuai dengan pilihan yang ada di rincian 301. Mulai dari milik sendiri, jika memang itu rumahnya milik sendiri ataupun warisan dari orang tua yang sekarang sudah diatasnamakan Bapak Ibu ataupun teman-teman semua, silakan isikan dengan kode 1. Jika kontrak atau sewa, isikan dengan kode 2 seperti saya misalnya. Jika bebas sewa, silakan isikan dengan kode 3. Bebas sewa, misalnya rumah atas nama atau milik saudara, namun Bapak Ibu atau teman-teman bebas menggunakannya tanpa membayar sewa. Nah, untuk dinas ini bagi yang tinggal di rumah dinas, misalnya bagi pegawai negeri ataupun anggota dewan, kepala daerah yang tinggal di rumah dinas, dan lainnya. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan 302. Apakah menggunakan listrik? Nah, di sini ada 5 pilihan. Ya, PLN dengan daya lebih dari 900 watt. Ya, PLN dengan daya 450 watt atau 900 watt. Yang ketiga, ya PLN tanpa meteran. Yang keempat, ya listrik non PLN. Dan yang kelima, tidak menggunakan listrik. Silakan Bapak Ibu pastikan berapa daya listrik PLN yang ada di rumah Bapak Ibu jika memang menggunakan listrik PLN. Nah, setelah saya cek, ternyata rumah yang saya tempati, yang saya sewa ini memiliki daya listrik 1300 watt. Sehingga saya akan memilih kode 1. Begitu pula Bapak Ibu sekalian, silahkan sesuaikan dengan kondisi di rumah masing-masing. Selanjutnya pertanyaan 303. Apa sumber air minum utama yang digunakan keluarga ini? Maksudnya, sehari-hari saya minum itu bersumber dari air apa? Ada 8 pilihan. Yang pertama, air kemasan atau isi ulang. Kedua, air leding. Ketiga, pompa atau sumur bor. Keempat, sumur. Kelima, mata air. 6, sungai atau danau. 7, air hujan. Dan 8 lainnya. Karena saya sehari-hari menggunakan air galon atau air isi ulang, saya akan memilih kode 1. Bapak Ibu atau teman-teman bisa memilih sesuai dengan kondisi di rumah masing-masing. Misalnya untuk minum harus memasak air dulu dari air sumur, maka Bapak Ibu pilihlah kode 4 karena menggunakan air sumur. Jika mengambil air dari mata air, silakan isikan kode 5 dan seterusnya sesuai kondisi yang ada di rumah Bapak Ibu atau teman-teman. Pertanyaan berikutnya 304. Apakah di rumah ini ada fasilitas jamban atau tempat buang air besar dan septic tank? Ada 3 pilihan. Yang pertama, iya dengan septic tank. Yang kedua, iya tanpa septic tank. Yang ketiga, tidak. Jika memang ada fasilitas buang air besar dan memiliki septic tank, silakan isikan 1. Jika ada tempat buang air besar namun tidak memiliki septic tank, isikan 2. Jika tidak ada fasilitas buang air besar, isikan 3. Karena di rumah ada tempat pembuangan buang air besar dan septic tank, maka saya akan memilih 1. Untuk kode 2 maksudnya dia ada pembuangan air besar namun tidak memiliki septic tank.
Itu mungkin tidak perlu Mas Ulul jelaskan lebih detail ya terkait hal ini. Nah, untuk kode 3 tidak berarti tidak memiliki tempat buang air besar. Misalnya sehari-hari buang air besar di sungai atau di sawah dan sebagainya. Selanjutnya, pertanyaan terakhir di blok 3. Apa jenis lantai terluas di rumah ini? Isikan sesuai dengan kondisi lantai yang ada di rumah Bapak Ibu sekalian. Karena lantai di rumah Mas Ulul berupa keramik, maka akan Mas Ulul isi dengan kode 1. Pilihan lainnya untuk kode 2 ubin, tegel atau teraso, kode 3 semen, kode 4 kayu atau papan, kode 5 bambu, kode 6 tanah, dan kode 7 lainnya. Silakan isikan sesuai dengan kondisi yang ada di rumah Bapak Ibu atau teman-teman sekalian. Selanjutnya kita masuk ke blok 4. Blok ini berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai keterangan individu atau data penduduk. Langsung saja kita masuk ke rincian 401. Isikan nama lengkap sesuai dengan KK atau KTP. Misalnya di sini saya akan isikan nama lengkap saya Ulul Azmi. Oke, sebelumnya untuk blok 4 dan blok 5 ini diisi masing-masing sesuai dengan banyaknya jumlah anggota rumah tangga atau penduduk yang ada di rumah tersebut. Jadi misalnya tadi di halaman depan Mas Ulul mengisikan ada 2 anggota rumah tangga yang ada di rumah ini, berarti nanti akan mengisikan sebanyak 2 kali sesuai dengan masing-masing anggota keluarga. Dengan catatan belum melakukan pengisian sensus penduduk online secara lengkap. Jadi yang kemarin bulan Februari hingga Mei telah mengikuti sensus penduduk online dan datanya sudah terisi lengkap, tidak perlu mengisi dokumen C1 ini untuk wilayah Dopu. Oke, lanjut. Yang kedua atau pertanyaan 402, jenis kelamin. Isikan sesuai jenis kelamin, tentunya laki-laki. 403, nomor induk kependudukan. Isikan NIK sesuai dengan yang tertera pada KTP atau KK. Karena Mas Ulul memiliki NIK, akan saya isikan misalnya ini 331606 1 dan seterusnya ya. Ini contoh data ilustrasi saja ya. Tapi nanti Bapak Ibu isikan sesuai dengan kondisi ataupun nomor induk kependudukan yang ada di KTP atau KK. Jika kolom ini terisi, maka kita langsung loncat ke 404. Namun, jika Bapak Ibu belum memiliki atau tidak memiliki NIK atau kolom ini kosong, berikan alasannya di rincian B ini. Alasan kenapa tidak memiliki NIK. Misalnya hilang atau rusak, belum atau tidak punya KTP atau KK, atau ada di tempat lain sehingga lupa nomornya. Tuh. Karena Mas Ulul punya dan terisi, langsung saja ke 404 ini dikosongkan saja, dilewati. Rincian 404, apakah alamat tempat tinggal sekarang sesuai dengan alamat yang tertulis pada KK? Jika sesuai dengan KK, isikan iya. Jika tidak, isikan kode 2 atau tidak. Karena alamat tempat tinggal Mas Ulul sekarang yang tadi Mas Ulul tulis pada halaman pertama sama dengan alamat pada KK, maka Mas Ulul akan pilih kode 1 iya. Rincian 405, keterangan mengenai tempat lahir. Di manakah Mas Ulul atau penduduk dilahirkan? Di sini isikan provinsi, misalnya Jawa Tengah.
Untuk pilihan kode ini, kolom kode kosongkan saja, nanti akan diisi oleh petugas. Kabupaten kota, misalnya Blora. Ini diisi jika lahir di Indonesia. Jika ternyata lahir di luar negeri, maka isikan pada rincian ini, negara mana dilahirkan. Jika memang lahirnya di Indonesia, maka ini dilewati saja. Pertanyaan berikutnya, apakah tanggal lahir sama dengan KK atau KTP? Jika memang sama, pilih ya. Jika tidak, pilih kode 2. Berikutnya, isikan tanggal, bulan, tahun lahir. Misalnya, di sini sesuai dengan NIK tadi, lahir tanggal 19 bulan 06 tahun 1981. Kemudian isikan umur. Di sini karena lahir tahun 81 bulan 6, pada tahun ini Mas Ulul sudah berusia 39 tahun. Oke, rincian berikutnya, apakah memiliki akte kelahiran dari kantor catatan sipil? Jika punya, pilih ya. Dan lanjut ke pilihan ataupun rincian 407. Jika tidak punya, isikan 2, lalu lanjut ke rincian B, alasan kenapa tidak memiliki akte kelahiran. Bisa tidak memiliki biaya untuk mengurus, akses sulit atau tempat mengurus aktenya jauh, tidak tahu kenapa harus memiliki akte kelahiran, atau tidak mengetahui manfaat memiliki akte, dan keempat lainnya, misalnya malas mengurus akte kelahiran atau merasa tidak perlu. Karena Mas Ulul memilih ya, lanjut ke 407. Mengenai kewarganegaraan, pilih WNI. Lanjut 408, suku, isikan suku sesuai dengan suku bangsa Bapak Ibu masing-masing. Mas Ulul isikan Jawa. Untuk kode akan diisi oleh petugas. Untuk agama sudah jelas, tinggal pilih salah satu agama saja. Untuk pertanyaan 410, status perkawinan, isikan sesuai dengan status perkawinan Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Sini Mas Ulul memilih belum kawin. Jika memilih belum kawin, maka lanjut ke pertanyaan 411. Jika memang sudah berstatus kawin dan cerai hidup atau cerai mati, maka otomatis sudah pernah memiliki akte perkawinan atau surat nikah. Maka isikan nomor surat nikah atau akte pernikahan. Lanjut ke pertanyaan 411, status hubungan dengan kepala keluarga. Nah, karena di awal tadi Mas Ulul bertindak sebagai kepala keluarga, maka diisikan kepala keluarga. Untuk saudara ataupun adik Mas Ulul tadi, nanti pada pertanyaan ini akan diisi sebagai family lain, karena statusnya sebagai saudara. Misalnya yang tinggal di rumah ada satu orang kepala keluarga bersama istri dan seorang anak, nanti untuk istrinya akan diisi dengan kode 3 dan anaknya diisi kode 4. Oke, lanjut ke pertanyaan 412. Sudah berapa lama tinggal di alamat sekarang? Karena Mas Ulul kontrak sudah misalnya 2 tahun di alamat saat ini, maka isikan pilihan 1. Apakah lama tinggal lebih dari atau sama dengan 1 tahun? Ya, karena sudah lebih dari 1 tahun. Lalu di sini isikan 2 tahun.
Jika pilihan 1 terisi, maka lanjut ke pertanyaan 4.13. Namun, jika tadi ternyata pilihannya tidak atau kurang dari 1 tahun, isikan berapa bulan sudah tinggal di alamat saat ini. Lalu lanjut ke rincian B, apakah berniat menetap? Jika berniat menetap, isikan ya, jika tidak, isikan kode 2. Selanjutnya, ijazah atau pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Misalnya Mas Ulul di sini lulusan diploma 3, maka akan Mas Ulul pilih kode 7. Isikan sesuai dengan ijazah tertinggi atau lulusan terakhir. Oke, itu tadi pengisian untuk blok 4. Selanjutnya kita masuk ke blok 5. Ini untuk penduduk berusia 5 tahun ke atas atau lebih. Pertanyaan ini berisi mengenai status pekerjaan dan aktivitas sehari-hari yang biasa dilakukan. Mulai dari 501, apakah bisa berbahasa Indonesia? Jika bisa, isikan ya. Jika tidak, isikan kode 2. Selanjutnya 502, aktivitas sehari-hari yang biasa dilakukan. Ada 4 pilihan, bekerja, mengurus rumah tangga, sekolah atau kuliah, dan lainnya. Ini bisa terisi lebih dari 1, misalnya memang bekerja dan mengurus rumah tangga, bisa dicentang di dua-duanya. Dan memang ini semua harus terisi menggunakan 2 pilihan ini, ya atau tidak. Misalnya Mas Ulul bekerja, ya. Mengurus rumah tangga, iya. Mengurus rumah tangga misalnya mencuci piring, menyapu, ngepel, dan sebagainya. Sekolah atau kuliah, jika memang sambil bekerja dan kuliah juga, silakan isikan centang juga di sini. Karena Mas Ulul sudah tidak sekolah atau kuliah, maka akan Mas Ulul isi di sini. Kegiatan lainnya misalnya olahraga, mengaji, arisan, dan sebagainya. Pilih iya. Tuliskan apa kegiatan lainnya yang dilakukan. Misalnya kerja bakti. Apakah seorang pensiunan? Tidak, karena memang Mas Ulul belum pensiun. Oke, jika pada rincian 502 ini ternyata tidak bekerja, atau pada rincian 502A1 ini tercentang tidak, maka stop, sudah selesai pengisian untuk anggota keluarga ini. Lanjut ke anggota keluarga yang lain. Oke, ke pertanyaan selanjutnya 503. Mengenai pekerjaan ini ditulis selengkap-lengkapnya, rinci sesuai dengan status ataupun pekerjaan yang tengah dilakukan saat ini. Misalnya Mas Ulul sebagai staf di Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora, misalnya ini ya, ini misalnya. Nah, isikan selengkap-lengkapnya, sebagai apa di pekerjaan saat ini, tempatnya di mana, isikan selengkap-lengkapnya. Misalnya sebagai guru, nah isikan saja guru mata pelajaran apa, misalnya guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Cepu misalnya. Untuk kode ini nanti diisi oleh petugas. Oke, selanjutnya untuk status pekerjaan ada 4 pilihan. Karena Mas Ulul sebagai staf, akan Mas Ulul isi di kode 3, buruh, karyawan, pegawai, atau pekerja dibayar. Berusaha sendiri misalnya mendirikan usaha warung atau toko dan dibantu oleh pekerja tidak dibayar. Contohnya dibantu oleh keluarga, anak, suami istri, dan sebagainya. Berusaha dibantu pekerja dibayar misalnya mempunyai usaha dan memiliki karyawan, membayar karyawan. Dan untuk kode 4, pekerja tidak dibayar, pekerja keluarga, yang kayak tadi kita membantu usaha di keluarga kita sendiri.
Oke lur, mungkin itu tadi contoh pengisian dokumen C1 untuk wilayah Dopu. Pengisian disesuaikan dengan banyaknya anggota keluarga yang ada di rumah tersebut dan yang belum melakukan sensus penduduk online. Baik, terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih juga telah bersedia mengisi data sensus penduduk 2020 karena data yang kita berikan akan sangat berguna bagi pembangunan bangsa ini. Oke lur, terima kasih. Salam los gak rewel.